Apa sih penyebab beban mental yang kita alami? Memang biasanya orang juga banyak yang nggak tahu kok. Jadi bukan cuma kakak doang gitu ya. Ada banyak klien-klien saya juga, kayak kemarin saya baru ketemu salah satu klien juga yang dia nggak tahu sama sekali masalah saya apa sih coach. Ya saya juga nggak tahu kan, ada yang punya masalah gitu ya. Nah ketika datang, nah dia ceritain banyak hal sih. Saya bilang please tolong nggak usah diceritain, kamu cuma ceritain ke saya apa yang kamu rasain aja. Tapi dia tetap ngotot mau cerita karena dia bilang dia nggak tahu gitu ya. Udah saya dengerin aja dulu gitu ya, diceritain. Ya kita perjalanan yang ternyata sangat-sangat tanda kutip kejam banget gitu ya, banyak kejadian-kejadian yang sangat kesian banget lah gitu, yang bikin menurut saya ini orang sangat hebat, sangat kuat dalam prosesnya. Mungkin kalau saya harus ngelewatin pengalaman seperti dia alamin, mungkin saya udah gila gitu ya. Tapi dia bisa lewatin itu semua, dan psyche-nya sangat kuat sekali untuk dia bertahan di dalam keadaan seperti itu. Jadi jatuh bangunnya begitu luar biasa sekali, perjalanannya begitu sangat dahsyat sekali gitu ya. Dan gak umum, bener-bener yang gak umum, yang melibatkan sampai kasus hukum segala macem dan lain-lainnya gitu ya. Nah tapi dia bisa overcome itu semua, dan dia memang biasa orang yang didefinisikan sebagai orang yang kuat banget. Sehingga orang yang kuat ini seringkali memang dia menahan beban emosinya di dalam bawah sadar dia. Karena dengan aktif dia nge-repress juga, terus juga nggak sengaja dia aktif nge-suppress dan itu ke-repress juga ada. Jadi kombinasi lah, intinya combination of both, semua beban emosinya ngumpet di dalam bawah sadarnya sampai dia sendiri kayak udah sulit untuk tahu gitu nih apa sih sebenarnya nih problemnya apa, sampai dia ya langsung toto kebawa aja sama emosinya gitu, entah marah-marah, nangis dan merasa sedih banget ya. Terus juga dia pengen bawaannya pengen mati melulu gitu. Dan hal ini sering terjadi dan kepada banyak orang. Kita nggak tahu apa yang jadi penyebabnya. Pokoknya toto rasanya kayak hidup tuh kayak udah gak ada gunanya. Rasanya kayak mendingan udah exit aja. Saya juga pernah ngalamin fasenya ini dulu ya, waktu ketika saya zaman dulu gitu. Ketika saya nggak punya tools cara-cara untuk saya bisa cope dengan masalah saya. Nah, tapi semenjak saya ngerti tentang ngebuang, ya saya mulai aktif untuk kayak ngebuang-buangin beban itu gitu. Sehingga akhirnya saya bisa kebebaskan sepenuhnya sih. Nah, jadi saya banyak handle memang case-case yang kayak gini. Nyangkut, nggak tahu masalahnya apa. Nah, dengan justru ketemu, kita jadi tahu masalah kita apa, karena kita akan temukan dengan, ya ada tekniknya sendiri untuk menemukan, menggali ke dalam. Bisa lihat di playlist saya pernah bahas ya, playlist yang mana yang caranya untuk melepaskan gitu. Nah, jadi simply ya itu gitu, ketika ditemukan, digali, akhirnya ketemu, oh ini nih akar permasalahanku, emosiku di sini. Nah itu yang diberesin semua. Ketika diberesin ya bisa ringan, kosong gitu ya. Cara beresinnya juga ada dibahas di situ gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan emang kamu nggak tahu, datang ya, itu akan bisa justru membantu dan menemukan. Intinya datang ke kelas kayak di workshop barengan atau one on one, itu yang ngebantu kita biasa untuk ngelihat ya. Apalagi orang punya masalah, mereka sharing dan bertanya, ini yang paling penting. Jangan lupa untuk nanyain gitu. Kalau misalkan kayak coach ini saya harus gimana sih gitu, kalau misalnya jadi datang di kelas ya tanya gitu. Banyak peserta yang nanya dan pulang mereka dapetin perubahan yang paling signifikan. Jadi kalau suatu saat Anda bisa ketemu di acara saya gitu ya, saya juga udah lama gak ngadain acara-acara event. Kemarin sih baru ngadain ya, cuman lebih kayak eksklusif, nggak terbuka untuk umum, yang sampai jumlah besar gitu. Kalau misalkan Anda pengen datang ya silakan, nanti kalau misalkan suatu saat saya ngadain lagi. Kemarin sih saya diundang ya sama Coach K dari kelascinta.com. Mungkin gak jauh dari sekarang akan ngadain event barengan sama mereka, dan it's very affordable. Dia pengen semua bisa akses, dikasih harga yang sangat-sangat spesial banget gitu ya. Jadi kalaupun mau ikut datang mampir, nanti feel free ya, silakan aja datang. Siapa tahu bisa belajar sesuatu gitu ya. Dan mungkin Anda akan dengar video ini mungkin di next time, kapan-kapan juga. Kalau misalkan kelasnya udah lewat ya nggak apa-apa. Mungkin nanti ada kelas-kelas lain yang pas lagi saya bawain kayak gitu. Memang saya punya kesibukannya sendiri di bisnis dan lain-lainnya. Jadi buat ngadain kelas itu like buat sekarang kayak like a luxury for me, karena mesti ngaturin banget timingnya gitu ya. Jadi ya, mohon maaf dan silakan menunggu. Terima kasih. Semoga lebih banyak yang bisa terbantu nanti ya. Jadi kalau misalkan ada kelas, datang aja bareng-bareng rame-rame. Banyak kok yang sharing ya pengalaman mereka berubah hidupnya semenjak datang ke kelas-kelas juga yang saya adain. Jadi bukan berarti kalau kelas bareng-bareng itu nggak efektif. It's very 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 effective ya, kayak gitu. So semoga membantu ya. See you again. Dadah. Thank you.